Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya, Hamis Wakil di Respon Populer. Teman-teman sekalian, ini satu kesempatan ya bagi saya adalah, ini satu kebahagiaan tersendiri bagi saya karena sosok yang akan nantinya kita ajak dalam perbincangan pada kesempatan hari ini adalah sosok yang berbeda. Sosok yang kemudian, tidaklah kemudian kita kenal dengan idealismenya yang paling tinggi, teman-teman sekalian. Sosok ini adalah Bang Ruslan Buto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abangku untuk berkenan kita hari ini kemudian bisa berbincang menyangkut soal masalah. Ya kurang lebih saya paling senang Bang berbicara menyangkut soal masalah fenomena-fenomena yang kemudian kita jumpai dalam konteks bernegara kita. Dan paling sering adalah menyangkut soal masalah fenomena-fenomena politik. Dan hari ini Bang, kemudian begitu setelah 14 Februari kita lalu lewati pemilihan umum dan kemudian legislatif, gitu ya. Ini sebentar lagi kita bakalan berjumpa dengan fenomena nasional pilkada serentak. Gitu ya. Nah ini menarik. Ini tapi by the way, Abang kemarin juga maju sebagai legislator, betul ya? Iya, betul. Faktanya gimana? Allah belum merestui. Allah belum merestui. Ya semoga kedepannya lah kita berharap juga kemudian kesempatan-kesempatan untuk bisa sebagai pengambil kebijakan publik itu bisa diberikan oleh rakyat. Amin. Gitu ya. Amin. Nah tapi Bang, ini kemudian kita menjelang pemilu kada. Kurang lebih apa amatan Abang menyangkut soal masalah politik kita ini? Ini kok politik kita ini kayak bikin resah sekali gitu loh. Karena yang dilihat adalah banyak sekali orang-orang potensial yang punya potensi dahsyat, bagus, bisalah kurang lebih orangnya adil ketika kemudian dalam posisi pengambil kebijakan publik, tapi justru kemudian tidak mendapatkan kesempatan gitu, karena tidak punya money gitu. Ini gimana nih Bang Ruslan? Jadi terima kasih ya. Ya siap. Bicara politik hari ini adalah kepentingan. Betul, kepentingan. Bicara politik tidak bisa lepas dari kepentingan. Betul. Nah, kepentingan yang dimaksud di sini ada kepentingan untuk umum, daerah, bangsa dan negara. Betul. Dan ada kepentingan pribadi dan kelompok. Nah, bicara politik hari ini banyak lebih besar arahnya kepada kepentingan pribadi dan kelompok. Di Republik kita hari ini kita sangat krisis negarawan. Kita kebanyakan politikus. Nah, seorang politikus belum tentu dia seorang negarawan. Seorang negarawan dia akan paham dan sangat mengerti tentang dunia politik. Itu. Betul. Jadi lebih kurang gambarannya seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, bagaimana dengan politik kita hari ini? Jadi saya langsung bercerita saja. Betul. Siap. Dunia politik tidak bisa lepas dari kekuatan finansial hari ini. Yes, betul. Ini menjadi sebuah keprihatinan karena di Republik kita ini banyak anak-anak bangsa, banyak putra-putra bangsa yang begitu potensial untuk menjadi seorang pemimpin Republik ini. Yang punya wawasan, yang punya integritas, yang punya kapabilitas, yang punya kemampuan segala-galanya. Tetapi kalau tidak disertai dengan kekuatan finansial, dia tidak bisa berbuat apa. Di Republik kita hari ini banyak orang-orang garong, para penjahat-penjahat, para perampok-perampok yang karena punya kekuatan finansial, dia bisa duduk sebagai apa saja. Mau sebagai calon legislatif, mau sebagai calon kepala daerah, dia akan bisa lakukan. Kok politik kita kok syarat sekali dengan transaksional? Dan ini mungkin menjadi sebuah catatan untuk kita semuanya, menjadi bahan evaluasi mudah-mudahan, karena kita berorientasi menyelamatkan bangsa, bagaimana memakmurkan rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah, yang harus dikomandoi oleh orang-orang yang punya niat untuk membangun daerah. Nah, hari ini peluang untuk mendapatkan itu berdasarkan apa yang kita bahas ini sangat sulit, sangat tertutup. Karena kembali lagi semuanya bicara kepentingan. Partai politik hari ini, dia tidak akan berani mengambil sebuah langkah
ketika itu tidak menguntungkan. Oh, oke. Ya. Oke. Jadi nggak bisa kita hanya menjual figur. Nggak bisa kita hanya menjual figur yang dilihat wani piro, berani berapa. Tetapi saya secara pribadi masih punya satu keyakinan, masih punya rasa optimis bahwa di antara sekian banyak partai politik masih ada yang punya jiwa nasionalis, yang masih ada punya negarawan. Masih ada. Idealismenya masih ada. Idealisme masih ada. Jadi orang-orang yang punya jiwa seperti itu, meskipun tanpa kekuatan finansial, harapan itu masih ada. Peluang itu masih ada. Masih ada. Ya. Tetapi secara umum kembali lagi itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi ya, sudah menjadi warna tersendiri bahwa di dunia politik kita hari ini tanpa uang tidak bisa berjalan. Padahal kalau gaungan politik kita secara substansi itu adalah politik kita harus semaksimal mungkin harus jauh daripada gerakan-gerakan transaksional politik itu. Betul. Atau yang kita sebut dalam konteks politik kita adalah sebagai money politics. Politik. Tapi jika kemudian praktek politiknya sebagaimana ini, bagaimana ceritanya kira-kira? Jadi faktanya seperti itu, faktanya di lapangan seperti itu. Jadi secara teori kita bisa mendengarkan ataupun mendengar paparan dari semua partai-partai politik bahwa partai ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Dan menginstruksikan kader-kadernya jauhi money politik. Tapi faktanya di lapangan itu tidak bisa dihindari. Kader politiknya banyak yang melakukan money sangat politics. Terbuka sekarang terbuka. Okay. Dan saya sangat bersyukur kemarin saya ikut kontestasi caleg DPR RI, meskipun dengan segala keterbatasan, saya tidak didukung dengan finansial, tetapi capaian suara yang begitu luar biasa, itu bagi saya luar biasa, itu dari hati nurani. Dan saya masih punya keyakinan bahwa hati nurani masyarakat kita itu sebetulnya masih banyak yang punya hati nurani memilih dengan akal sehat. Yang tanpa memandang finansial. Saya masih punya keyakinan itu. Sehingga saya berpikiran bahwa kalau sistem politik kita masih seperti sekarang dipertahankan, maka akan terjadi kemunduran demokrasi, degradasi demokrasi. Dan itu akan berpotensi menjadi kehancuran bangsa. Maka saya cuma berharap suatu ketika partai politik ini harusnya dibiayai oleh negara. Suatu ketika harus dibiayai. Kalau mudah-mudahan nanti di kepemimpinan yang baru yang akan datang harus berani mengambil terobosan, partai politik dibiayai oleh negara. Ini dalam rangka untuk membatasi transaksional politik kita. Karena akan terjadi transaksional politik. Dan sekarang semua jabatan itu mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, seolah-olah sekarang kesannya itu main beli. Nggak bisa sekarang bilang dipilih oleh rakyat, nggak bisa. Nggak bisa, wani piro. Siapa yang punya kekuatan finansial? Nah, ini yang harus kita hilangkan. Karena apa? Banyak sekali lagi yang potensial, putra-putra bangsa, putra daerah yang punya potensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Betul. Sangat banyak. Tapi dia tidak bisa diberikan ruang karena keterbatasan finansial. Tidak terfasilitasi. Ini persoalan. Maka harapan saya tentunya ke depan negara ini memberikan ruang kepada partai politik untuk dibiayai oleh negara. Ini dalam rangka untuk membatasi dan kemudian memberhentikan transaksional politik itu. Agar orang-orang potensial itu bisa mendapatkan sarana gitu ya. Fasilitas. Cocok. Betul. Ini menarik nih, Bang Ruslan. Jikalau kemudian kita main angka sedikit-sedikit ala-ala pilpres lah gitu ya. Kita main angka. Jikalau kemudian misalnya Bang Ruslan bilang para politisi itu banyak menyampaikan teori, jangan money politics, tapi prakteknya, faktanya bertolak belakang. Kira-kira seberapa besar poinnya, angka yang Bang Ruslan mau ingin sampaikan tentang kejujuran seorang politisi? Sulit saya bisa menentukan angka poin berapa. Tetapi yang jelas, kita tidak bisa memungkiri itu. Bahwa kembali lagi dari awal saya tegaskan, bahwa dunia politik kita hari ini syarat dan transaksional kalau tidak pakai kekuatan finansial. Semua orang mengatakan kamu maju punya uang berapa? Kamu mau maju bupati, mau maju wakil bupati, wali kota, wakil punya finansial berapa? Dan semua menganggap kita itu punya finansial yang cukup. Padahal makan aja susah. Waduh. Ini persoalan. Betul.
Dan seperti ini juga membatasi ruang kita sebagai anak muda, katakanlah gitu ya. Kita bakalan sulit untuk bisa mendapatkan posisi itu. Sulit. Oke. Kayaknya saya mustahil gitu kalau untuk bermimpi sedemikian. Akhirnya apa? Akhirnya yang akan menjadi kepala daerah, baik wali kota, kabupaten, provinsi, itu hanya kapitalis. Ya, orang-orang itu aja. Wow. Kalau pendatang-pendatang baru yang punya potensial tadi, yang punya itu tidak dilirik. Oke. Karena tidak disertai dengan kemampuan. Lantas bagaimana dengan nasib rakyat kita gitu loh, yang kemudian itu bergantung pada politik gitu loh. Jadi rakyat kita harus cerdas sekarang itu. Oke. Harus cerdas. Nah, ketika nanti sudah diputuskan bahwa daerah ini akan mengusung si A, si B, dan si C. Dan mereka harus melihatnya secara akal sehat. Oke. Di antara si A, si B, si C tadi itu bukan melihat siapa yang punya uang. Tapi secara objektif. Ya. Oke. Kan harus begitu. Dan masyarakat jangan mudah dijual suara. Jangan biasakan jual suara. Oke. Uang 100.000. Jangan mau dibeli suara. Jangan. 5 tahun loh nasibmu. 5 tahun nasibmu. Betul. Dia tidak akan pernah berpikir demi rakyatnya. Yang dia pikirkan bagaimana mengembalikan modal yang sudah dia gunakan habis. Ini kan kita dipaksa untuk menjadi perampok. Wah. Sekarang begini. Kalau untuk mendapatkan rekomendasi partai, ya, dengan kekuatan finansial yang besar, ya, kalau bagi orang yang punya mungkin itu kecil. Tapi kalau orang yang tidak punya, ya akhirnya tertutup peluangnya. Tapi ketika orang yang punya kesempatan, dia mendapatkan kekuatan finansial, mungkin minjam sana dan gali sana, gali sini. Yang dia pikirkan apa setelah dia duduk? Bagaimana caranya dia harus mengembalikan yang dia pinjam? Mengembalikan modal. Nah, itulah potensinya dia untuk menjadi seorang perampok itu muncul. Sehingga pada akhirnya APBD menjadi rampasan. Dan untuk bayar utang sana sini gitu loh. Wow. Ya. Ini fakta yang terjadi sekarang seperti itu. Tidak ada yang bisa mengelak dari itu. Apakah kemudian ini karena faktor kebanyakan para partai politik kita yang terlalu banyak membuang duit di pilpres dan pileg yang lalu? Ataukah kemudian justru ini seperti ini dari tahun ke tahun gitu loh? Ini sebenarnya sudah menjadi budaya dan bukan rahasia umum. Budaya. Jadi saya pernah punya, tadi saya konsepnya bahwa partai politik harus dibiayai oleh negara. Betul. Tapi yang sebenarnya saya juga punya konsep satu, bahwa ke depan kalau sistem politik kita, demokrasi politik kita masih seperti ini, politik demokrasi masih seperti ini, seharusnya tidak usah lagi ada pilkada, pilcaleg, pilpres, nggak usah. Jadi pakai sistem lelang. Lelang? Iya. Ini pemimpin udah kayak barang aja gitu. Kalau calon legislatif kabupaten kota berapa nominalnya, provinsi berapa, DPR RI berapa, wali kota, bupati berapa nominalnya, sehingga di situ orang-orang yang mau bersaing, ya kuat-kuatan dengan kekuatan finansial. Siapa yang punya kekuatan finansial maka dia pemenangnya. Dia pemenangnya. Karena apa? Kan lebih kurang sekarang itu seperti itu. Yang terjadi sekarang seperti itu hanya dibungkus, diembel-embeli dengan cara yang halus, pemilihan. Tapi sudah tidak objektif. Sudah tidak substansi. Jadi lebih baik sekarang nggak usah keluarkan anggaran negara. Langsung buka aja di forum, lelang jabatan saja. Beli. Lebih kurang seperti itu. Yang punya uang yang bisa duduk. Kalau tidak, ya hapuskan sistem ini. Kok kegelisahan Bang Ruslan ini kok? Saya gelisah bukan karena saya punya target, punya ambisi untuk menguasai segala sesuatunya, pemerintahan atau apa. Tetapi bagian daripada keprihatinan saya, kecintaan saya terhadap bangsa ini. Jadi nggak ada kepentingan, nggak ada tendensi saya mungkin berbicara begini karena ingin begini, ini tidak ada. Yang saya pikirkan bagaimana nasib bangsa, bagaimana generasi kita, bagaimana anak cucu kita. Negeri ini negeri yang kaya raya, tetapi masih banyak masyarakat kita yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Padahal negeri kaya raya. Itu persoalan. Ada nggak yang mampu sekarang mengelola itu? Ini ibaratnya ayam, anak ayam meninggal di lumbung padi. Dan itu adalah gambaran Indonesia. Gambaran kondisi bangsa kita sekarang.
Dan ini karena faktor politik kita yang terlalu syarat dengan transaksional kepentingan. Oke. Itu fakta tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Kenapa Bang Ruslan ini tidak mau memberikan angka menyangkut masalah hal itu? Saya harus punya data yang akurat. Nah, jadi jangan kita hanya berbicara, tetapi kalau gambaran, saya menyampaikan gambaran seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau bicara angka, saya tidak, karena harus punya data yang akurat, harus bisa bertanggungjawabkan. Dan gambaran itu kemudian didapati pada realitas fakta fenomena politik kita gitu ya? Menyedihkan sekali. Menyedihkan. Kalau kita sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, cinta negara ini, pastinya hal seperti itu akan tertanam di sini. Gitu. Sulit memang jika politik itu mengutamakan kebatinan, hati nurani gitu ya. Orang, mau menang gimana ceritanya? Orang mainnya pakai hati. Padahal harusnya sih seperti itu gitu ya. Itu tadi yang saya bilang. Jadi di Republik kita ini banyak negarawan, banyak negarawan, tapi karena tidak mendapat ruang. Banyak dikuasai oleh politisi. Ya, bukan berarti mereka nggak mau maju gitu. Bukan. Tapi tidak terfasilitasi itu masalahnya. Terbatas ruangnya. Terbatas ruangnya. Ini persoalan. Aduh, ini Bang Ruslan menyampaikan demikian secara tegas seperti ini. Itu justru kemudian membuat saya sebagai anak muda ini menjadi takut gitu loh. Gimana ceritanya? Loh, fakta hari ini saja ganasnya sebagaimana ini. Bagaimana dengan kemudian 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu loh. Kan nasib saya sebagai anak rakyat yang kurang lebih, saya anak kuli bangunan, tidak bisa mendapatkan akses untuk bisa berada pada posisi-posisi jabatan publik seperti itu. Tentunya sebagai anak bangsa, kita harus selalu optimis. Jangan pernah kendor dan patah semangat untuk mewujudkan apa yang kita mimpikan. Perlawanan harus lawan. Harus berani seperti itu. Karena apa? Sekali lagi, negeri ini negeri yang besar. Kita punya tanggung jawab terhadap, kita punya generasi, kita punya anak cucu. Jangan biarkan kesempatan mereka dihalangi oleh kepentingan orang-orang tertentu. Jangan biarkan anak-anak kita nanti terlantar, tertutup ruang geraknya oleh kepentingan kelompok tertentu demi menguasai bangsa ini. Jadi kita harus berbuat. Kata Bung Karno, mimpilah setinggi-tinggi. Betul. Biar jatuh itu masih nyangkut di antara awan-awan gitu ya. Waduh. Salah, semoga kemudian bangsa kita ini, dan saya optimis gitu ya, bahwa bangsa kita ini masih mengharapkan hal demikian. Tapi yalah, kita butuh waktu barangkali. Ya mungkin untuk hari ini tidak bisa kita rubah. Barangkali untuk periode selanjutnya. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang mustahil gitu ya. Kita mulai besok, mulai sekarang. Nothing is impossible gitu ya. Mulai sekarang. Siapa yang punya potensi tetap berupaya untuk melakukan sesuatu terobosan yang baik. Dan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kita punya Tuhan loh. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua atas kehendaknya. Tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang Ruslan ya. Semoga kemudian perbincangan kita yang singkat ini bisalah kemudian tersampaikan kepada semua pihak yang kemudian hari ini kurang lebih kok amat begitu rela gitu loh. Politik kita kemudian diporak-porandakan dengan berbagai macam kepentingan politik gitu ya. Dan kemudian kita mengharapkan bahwa agar hal sebagaimana ini terjadi yang kemudian kita sayangkan secara bersama ini bisalah kemudian teratasi dan diselesaikan. Karena ini menyangkut masa nasib bangsa kita ke depan gitu loh. Jadi memang seperti itulah yang kemudian mesti harus kita harapkan dan harus kita rubah gitu loh. Jadi bukan hanya saja sistem yang harus kita rubah, pemimpinnya yang harus kita tukar dari si A ke si B gitu. Tapi memang sistem ini harus kita pastikan bahwa dia betul-betul yang substansi mengantarkan pada apa yang kita sebut sebagai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya. Terima kasih banyak Bang Ruslan. Kata penutup. Apa tuh kira-kira? Jadi saya dalam waktu dekat kita akan menghadapi pilkada serentak di Republik Indonesia ini. Saya menghimbau kepada siapapun figur-figur yang dijagokan oleh partai politik, yang diusung oleh partai politik untuk menjadi sebagai kandidat, baik itu wali kota, bupati, gubernur, agar mengedepankan kecintaan terhadap rakyat dan daerahnya masing-masing. Kedepankan itu dengan berdasarkan dengan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
Ketika niatmu untuk maju hanya kepentingan pribadimu, maka kamu berpotensi untuk merusak tatanan bangsa dan generasimu yang akan datang. Maka sekali lagi, tanamkan niat majunya dirimu untuk membangun daerah karena terpanggil hati nuranimu demi bangsamu, demi daerahmu, dan demi rakyatmu. Itu saja. Terima kasih. Teman-teman sekalian, politik itu mengajarkan kita kepada tatanan-tatanan substansi, mengantarkan bangsa kita kepada ruang-ruang kesejahteraan. Tidaklah kemudian kita antarkan politik kepentingan kita hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja yang kemudian ingin memperkaya diri, gitu, menyelamatkan keluarganya, sanak saudaranya. Tetapi kemudian orang banyak di sekitarnya justru kemudian dibiarkan menderita dengan kemiskinan yang ada. Teman-teman sekalian, politik kita mengharuskan kepada ruang-ruang substansi politik. Teman-teman sekalian, semoga kemudian video ini bisa tersebar luaskan. Jika Anda suka dengan video ini, like, berikan komentar Anda, bagaimana saran Anda menyangkut soal masalah fenomena politik kita, dan bagaimana mestinya kita harus rubah dalam ruang-ruang politik kita. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Islah, terima kasih banyak.